Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama kecil Burhanuddin yang biasa dikenal dengan Ustadz Burhan. Kelahiran Malang, Jawa Timur 12 Desember 1972. Kemudian saya kecil hidup di dalam lingkungan yang cukup agamis. Dari tingkat SD saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah, SLTP di Sanawiyah swasta, kemudian SLTA SMA swasta di Sidoarjo, sekaligus nyantri di Pondok Pesantren Salafiyah, Pondok Pesantren Raudhatul Muta'alimin Muta'alimat Jabon Sidoarjo. Kemudian melanjutkan kuliah S1 di YIN Sunan Ampel Surabaya, angkatan 92, lulus 97, dan mengambil jurusan Fakultas Syariah, jurusan Qadha, Hukum Peradilan Islam. Di saat yang bersamaan saya juga mengenyam pondok pesantren, karena tinggal di pondok pesantren dan nyantri di Pondok Pesantren Al-Hakiki Al-Falahi Joyonegoro Dresmo Surabaya. Selama kurang lebih 5 tahun nyantri di sana. Tentunya ada doa orang tua, ya. Doa abah saya, Abah Haji Ali Imron, di mana memang beliau itu bercita-cita, berkeinginan saya itu menjadi dai, berdakwah. Beliau berkeinginan saya bisa buka pesantren. Abah Haji Ali Imron yang merupakan ayah anda saya itu mengajukan kriteria calon istri saya adalah anak dari pengasuh pesantren. Dan ternyata doa itu juga dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan seorang wanita yang alhamdulillah solihah, dengan yang merupakan putri dari Kiai Haji Ade Bromli, pengasuh pesantren Persis di Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. 2 pekan di Malang, saya langsung diminta mengisi di beberapa majelis taklim, baik di mahasiswa, di masyarakat kampung, di masjid-masjid kota, bahkan sampai ke pelosok desa, bahkan ke kaki gunung. Ada kaki gunung Ngawi, Gunung Kawi, ya, daerah Ngajum sana. Saya diminta oleh Yayasan As-Sokhwah, pimpinan Ustadz Azhar Muslim, suatu saat diminta untuk berangkat ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Saya tanpa pikir panjang, dengan santainya mengiyakan saja, walaupun saya nggak tahu Kalimantan itu mana, ya. Dengan ilmu sedikit yang menjadi titipan Allah, saya dengan tekad bismillah berangkat. Beliau menyampaikan, Ustadz, kami ada program pengiriman dai ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Antum adalah orang yang ke-7 dan nanti antum di Pangkalan Bun 2 pekan. Setelah 2 pekan antum kembali ke Malang, ya. Dan nanti antum
karena ini hari Jumat, siap-siap saja untuk khutbah di atas kapal. Saya pun berangkat seorang diri dan baru pertama kali naik kapal nyebrang pulau. Dan ternyata betul, begitu naik kapal di saat pelaksanaan ibadah Jum'ah, dan subhanallah ya, ini pengalaman pertama khutbah di atas kapal. Dan respon dari pengurus musola kapal atau ABK itu luar biasa. Saya langsung dideketin dan dibilang gini, nah ini rezeki itu mengejar kita kalau kita menolong agama Allah. Saya itu langsung dideketin, Ustaz, di dek berapa? Nanti kalau makan datang ke sini saja. Ya. Ternyata saya dijamu sama awak kapal itu, sama ABK, dijamu. Makanannya makanan spesial. Wah, itu sepanjang perjalanan. Wah, ini rezeki anak soleh, saya bilang gitu kan. Masih di atas kapal, begitu sandar di Kumai, wah, sudah ada orang yang ciri-cirinya seperti disampaikan oleh Pak Azhar. Oh, kayaknya itu ya orangnya. Nah, kemudian langsung disambut dan saya langsung dibawa ke Pangkalan Bun. Saat itu ditempatkan di barakan Ustadz Muhammad Ihsan. Waktu itu belum Ustadz beliau ya. Walaupun beliau lulusan pesantren tapi belum dikenal Ustadz karena beliau lebih dikenal dengan pedagang figura. Juli tanggal 11 itu kemudian dipertemukan pertama kali dengan pendamping dakwah, yakni yang sekarang menjadi ibu dari keenam anak saya, yakni Ibu Eli Hikmah. Singkat cerita, saya bertemu dengan calon istri dan juga sekaligus calon mertua yang didampingi oleh guru tarbiyahnya. Dalam perkenalan itu, calon mertua itu bertanya, sejak kapan kamu kenal anak saya? Kalau ditanya tentang kenalnya sejak kapan, baru setengah jam yang lalu, Pak. Bagaimana kamu mengetahui dan mengenal watak karakter anak saya? Saya percaya aja insya Allah yang diarahkan oleh gurunya insya Allah baik. Kamu kerja apa? Kerjaan saya dari masjid satu ke masjid yang lain, dari majelis taklim satu ke majelis taklim yang lain. Dakwah? Iya, Pak. Sama kalau gitu dengan Bapak. Alhamdulillah, rupanya klop. Pertemuan selesai, beliau langsung mengajak ke rumah orang tua kami. Dan habis maghrib, kami antarkan pulang. Di tengah jalan, saya meminta beliau turun. Dan beliau bertanya, kenapa kamu turunkan saya di tengah jalan? Ya. Terus saya, ke kota naik apa? Bapak naik angkot ya. Kamu mau kemana? Saya mau dakwah, Pak. Kemana? Ke kaki gunung. Saya sudah janjian dengan anak-anak Karang Taruna malam ini ketemu. Ya sudah kalau gitu. Ya. Kalau demi dakwah, nggak apa-apa, silahkan. Pekan depannya kembali lagi ke sana dan langsung berpamitan kepada tokoh masyarakat di mana biasa kami tinggal. Pak, mohon izin, pekan depan nggak bisa mengisi, nggak bisa datang. Emang kenapa, Ustaz? Insya Allah besok mau berangkat ke Garut. Mau apa? Mau nikahan. Nah, jadi tanggal 11 ketemu, tanggal 21 akad nikah. Jadi prosesnya 10 hari, saya belum tahu rumah calon istri, dan saya belum tahu, belum pernah ke Garut itu mana juga belum tanah. Ini berkat dakwah. Alhamdulillah semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 21 Juli 2002 menikah, dan rupanya bulan Juli merupakan bulan yang istimewa bagi istri saya
di mana tanggal 16 Juli 1975 dia dilahirkan. 11 Juli 2002 bertemu calon jodoh. Tanggal 21 Juli menikah. Dan tanggal 27 Juli wisuda. Dan tanggal 1 September kami pengantin baru berangkat ke Kalimantan, ya, bulan madu di atas kapal Binaiyah. Tanggal 2 September sampailah kami ke Pangkalan Bun, dan inilah yang kemudian menjadi tonggak penulisan buku dan syukuran hari ini 20 tahun perjalanan dakwah di Kalimantan Tengah khususnya dan tanah Borneo pada umumnya. Dalam berdakwah, dakwah tidak pernah henti, ya. Dan rumah saya alhamdulillah sampai sekarang masih ada, ya. Rumah pertama saya. Ya. Adapun rumah sekarang yang baru yang di pondok karena saya ingin membersamai santri di pondok pesantren ini. Di Kalimantan Tengah itu kalau dakwah 1 jam itu baru pindah kecamatan. Dan tidak jarang kita untuk berdakwah menempuh jarak sampai 3-4 jam. Itu berjalannya saja. Belum lagi kondisi jalanan yang cukup berat. Tanah berlumpur, ya. Nah, itu ada itu foto saya, ya, melintasi lumpur yang ya cukup berat, ya, dengan motor wind, ya, kenangan, ya. Entah kemana motor windnya, ya. Itu perjalanan dakwah mau ke Sukamara. Nah, ke Sukamara juga begitu, lewat darat berat dari sisi medannya, lewat air juga berat di ongkos. Saya pun juga berdakwah melalui lembaga pendidikan. Yang pertama dengan turut serta membidani lahirnya Sekolah Islam Terpadu Al-Manar di tahun 2004, ya. Dan di tahun 2011 kami kemudian, saya beserta istri dan Ibu Sri Utami mencoba menggagas berdirinya Sekolah Alam Bina Insan ini. Dan alhamdulillah Sekolah Alam Bina Insan saat ini juga ada TPA, KB, TK, SD, SMP, pondok pesantren, di mana pondok pesantren memang baru angkatan kelima, berdiri di tahun 2018. Dan apa yang kami kembangkan di Sekolah Alam Bina Insan, di antaranya dari sekian banyak program yang kami gagas, yang kami terapkan adalah literasi. Tidak hanya anak didiknya yang disuruh menulis buku, tapi juga para gurunya. Dan saya sebagai Ketua Yayasan Bina Insan tidak mau kalah. Saya pun menulis buku diary, catatan harian perjalanan 20 tahun berdakwah di Kalimantan Tengah. Semoga apa yang kita kontribusikan untuk dakwah menjadi amal jariyah yang dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, menjadi bekalan kita untuk menghadap Allah, dan semoga kita dipertemukan di jannahnya. Amin ya robbal alamin. Demikian narasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semuanya. Tentunya dalam perjalanan dakwah kami banyak salah khilaf, kami mohon maaf secara pribadi, secara kelembagaan, secara kekeluargaan.
Semoga di antara kita terjalin ukhuwah Islamiyah, dan kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami, termasuk para wali murid, para wali santri, dan tokoh-tokoh masyarakat. Kami ucapkan terima kasih. Semoga hati-hati kita disatukan dan semoga berkah untuk Kalimantan Tengah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا تقل لي وحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لي وحدي أو كيف السبيل.